Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru juga yang berbahagia pada siang hari ini, Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Godian Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa di ruangan sekolah kita terkait dengan kegiatan saya di kegiatan guru penggerak terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Godian. Yang pertama, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih semua dengan doa tadi. Acara kita dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa membawa kemajuan untuk Bapak Ibu Guru dan SMK Negeri 1 Godian. Jadi yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya akan membuat kesepakatan belajar yang nanti biar Bapak Ibu bisa menikmati kegiatan belajar pada siang hari ini dari awal pada inti sampai dengan nanti kesimpulan. Bapak Ibu bisa menikmati dan bisa mengambil apa inti dari budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Godian. Jadi yang pertama, sekalian, nanti seluruh Bapak Ibu Guru nanti memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Jadi nanti setelah saya matur di sini, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan bisa pendapat, bisa gagasan, bisa usulan untuk kemajuan SMK Negeri 1 Godian. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu yang lagi ngetiko, lagi berbicara, nanti Bapak Ibu yang lain bisa mendengarkan dulu, seperti itu. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain nanti wajib mendengarkan. Yang keempat, berpendapat salah dipersilahkan. Nanti mohon maaf biar nanti saya tahu Bapak Ibu sekalian mau usul, nanti bisa melambaikan tangan atau jempolnya naik dulu ya, seperti itu. Jangan-jangan nanti langsung ngetiko. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Jadi nanti monggo pikiran-pikiran yang ada di benak Bapak Ibu yang masih belum fokus pada siang hari ini, nanti mau difokuskan untuk fokus kegiatan di siang hari ini. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, seperti itu ya. Walaupun sudah siang hari, nanti harapannya nanti Bapak Ibu bisa menikmati, bisa belajar bareng bersama saya terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Godian. Oke, untuk memulai pada siang hari ini, biar tidak ngantuk, ya, ayo kami mohon Bapak Ibu bisa jumeneng dulu alias berdiri. Berdiri ini. Nah, setelah ada kesempatan belajar seperti biasa, ya nanti Bapak Ibu bisa fokus, bisa menikmati pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu bareng-bareng, nggih. Di sini sudah ada Bapak dan Ibu Guru yang semangat untuk belajar bareng bersama saya di kegiatan program guru penggerak di angkatan 9 ini. Untuk ice breaking pada siang hari ini, nanti Bapak Ibu harapannya bisa berpasangan ya, berpasangan ya. Jadi tidak perlu satu, harus berpasangan ya. Yang tidak ada pasangannya, nanti Pak Okta nanti bisa maju dulu ya. Pak Okta nanti bisa maju, nanti bisa berpasangan dengan Bu Rita atau Bu Ruli, nah, boleh nanti. Sekarang coba berpasangan Bu Dian jelas dengan Bu Elia, ya, Bu Wiwi, Bu Datina. Nah, nanti Bu Ning, monggo dengan siapa, nggih. Pak Marino dengan Bu Ning juga apa-apa, seperti itu ya. Nanti yang lainnya monggo berpasangan. Ini saking berhadapan dulu, berhadapan ya. Ya dekat aja. Ayo, ya pas ini cukup ya. Biar nanti semuanya bisa terlihat ya. Saya yang mengomando, ya, saya yang mengomando ya. Saya yang mengomando ya. Maju tapi, okay. Jika tidak nanti yang
yang menilai nanti kuning aja nggak apa ya kan, yang menilai kuning pasti nih 1, 2, 3, 4, 5 kuning, yang menilai sini kuning depan saja dengan saya ya, kuning membantu menilai ya. Ini instruksinya. Bapak Ibu guru hebat ini di sini kita belajar bareng untuk fokus terkait dengan membuat budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Mbodian, budaya positif. Nah, untuk itu nanti apa yang dilakukan oleh bapak atau ibu yang berada di sebelah kiri saya, nanti mohon ditirukan oleh bapak ibu yang ada di sebelah kanan saya. Jadi ibaratnya Bu Elia sebagai cerminnya budaya yang bercermin ya. Jadi dibalik ya, nanti yang budaya yang bercermin kan budaya yang bergaya. Ini cerminnya, jadi mengikuti budaya gitu ya. Jelas kan? Cerminnya jenengan. Jadi cerminnya kan nanti kan mengikuti yang bercermin tau. Budaya mungkin lipstikan ya, seperti itu misalnya. Ya. Jadi intinya nanti tirukan. Nah, tirukan apa yang dilakukan orang yang bercermin. Ini orang yang bercermin, ini cerminnya. Jelas sih? Oke. Tapi nanti kata kuncinya saya seorang guru gitu ya. Jika tidak ada itu nanti jangan ditirukan, jangan dilaksanakan. Saya seorang guru. Nah, jadi katanya saya seorang guru sedang lipstikan misalkan, coba kemudian. Nah, saya seorang guru sedang lipstikan dengan dibanggakan. Saya seorang guru sedang memakai lipstik gitu aja. Seperti itu ya. Itu ya. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang bercermin gitu ya. Oke. Siap kita coba ya. Seorang guru sedang membaca buku. Seorang guru sedang membaca buku. Ayo kuning ya, dilihat ya. Nanti yang paling bagus pasangannya nanti kita kasih ribet ya. Oke. Seorang guru sedang membaca buku. Setelah oke ya, wes fokus ya. Ya, fokusnya saya seorang guru ya. Oke yuk, sekarang fokus ya. Ya. Saya seorang guru sedang berpikir kritis. Saya seorang guru sedang berpikir kritis. Wah, ini wujud dari Bapak Ibu yang hebat semuanya sedang berpikir untuk kemajuan SMK Negeri 1 Mbodian ya. Oke, siap. Yang kedua, saya seorang guru sedang makan kerupuk. Ya. Saya seorang guru sedang makan kerupuk ya. Oke, ini kelihatan ya? Oke, saya seorang guru sedang berdandan. Oke, ayo. Saya seorang guru sedang berdandan. Ya, ini kenapa kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Jika kita rapi, nanti murid-murid juga akan rapi mencontoh kita sebagai bapak ibu guru. Oke, yang keempat, saya seorang guru sedang tertawa. Mana ketawanya nih? Oh ya, belum kelihatan ketawanya dulu. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir agak sulit nih. Saya seorang guru sedang menunggu jam pulang. Wah, bagaimana nih? Siap. Oke, ada tim menilai nanti tidak diganggu ya untuk dirinya ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak sekalian ya. Oke, monggo negah dulu silakan. Ya, nanti di akhir kegiatan ini nanti Bunda akan memberikan informasi siapa yang tadi paling mirip untuk kegiatan saya bercermin, saya berkaca. Oke ya, oke. Kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini terkait dengan budaya positif. Oke. Bapak Ibu sudah besok terkait budaya positif itu apa? Sudah ya, sudah paham semuanya.
budaya positif. Nah, ini langsung kita aksikan saja. Oke, yang pertama, peran saya nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini akan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kebudayaan Sleman Yogyakarta, yaitu menerapkan budaya positif dengan konsep-konsep inti seperti satu, disiplin. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia atau murid atau Bapak Ibu guru maupun karyawan. Nanti ada posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu dengan kita harus selalu perso terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tahu apa? Ing ngarsa sung tulodo ing madya manungsa uri handayani, gitu ya. Jadi harapannya nanti kita sebagai seorang guru nanti kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Yang pertama, kita harus bisa hadir di sekolah itu nanti minimal sebelum jam masuk sekolah, yang pertama. Yang kedua, nanti dari tadi Bapak Ibu mengenakan pakaian, dari mengenakan kerudung jilbab nanti harus rapi, biar apa? Bisa dicontoh oleh putra putri kita. Yang ketiga, dari bertutur kata, nanti kita dalam matur, dalam ngendika dengan nanti bisa dicontoh oleh murid-murid pada waktu Bapak Ibu memberikan materi di kelas. Jadi kemarin saya sudah sering menyampaikan di kelas, ada budaya Yogyakarta yang sangat bagus yang nanti bisa kita terapkan, yaitu dengan ngajeni budaya. Tahu budaya ngajeni itu apa? Ya, ngajeni itu menghormati. Namun di sini ngajeni kita buat sebuah tindakan atau unggah-ungguh. Yang pertama ngajeni. Nanti Bapak Ibu jika berdiri atau nanti misalkan nanti bertamu, nanti ngapurancang ya, ngapurancang bersama asalipun di bawah perut. Biar apa? Ini wujud suatu penghormatan seseorang yang berbicara kepada orang lain. Jangan sampai nanti budanya ngadiko dengan begini, sopo kowe ya, nggak boleh itu. Karena kita harus tadi ngajeni, ngapurancang. Itu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua, jempol ya. Kita harus bisa nanti menunjukkan sesuatu dengan jempol, jangan dengan telunjuk ya. Kowe menika ya. Itu loh ya. Ruang guru situ loh ya. Gunakan jempol. Tadi ngapurancang sudah. Yang kedua jempol. Kita menunjukkan sesuatu hal, tempat dengan jempol. Biar apa nanti? Hal yang baik kita lakukan kepada orang lain seperti itu. Jadi nanti yang dulu masih dengan mungkin telunjuk, kono kae lho, itu loh, di situ loh. Nanti kita dengan jempol. Oh, di situ ruang guru, di situ ruang kepala sekolah, di situ Pak Mariono, Pak Dika di situ. Nanti mulai yang pertama dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini juga kita terapkan untuk dengan jempol ngaji nih, ngapurancang jempol. Terus berngajen, ini nanti bisa kita nuwun sewu, derek langkung. Jadi ini nanti harapannya sebagai orang Jawa, orang Yogyakarta, orang Sleman, kita harus bisa jika ada orang yang baru duduk kita harus nuwun sewu. Terus nanti jika kita salah, kita harus berani untuk matur nyuwun pangapunten. Jadi seperti itu hal positif yang kita terapkan di sekolah kita. Yang yang terakhir ngajeni ya. Jika kita disuruh orang atau nanti kita diberi amanah, kita menjawab dengan inggih. Ya, inggih. Berita dahar inggih, siap, artinya siap. Pak Mayano munculin inggih. Jadi nanti harapannya kita keluarkan walaupun cuma 5 sampai dengan 10 menit budaya Jawa kita keluarkan untuk kegiatan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kebudayaan seperti itu. Jadi kami ulangi, yang pertama tetap ada ngajeni, yaitu tadi ngapurancang,
jempol, nuwun, nuwun sewu, nyuwun pangapunten, nderek langkung itu kan enya, inya, inggih, inggih, inggih seperti itu ya. Untuk selanjutnya setelah ini kita lanjut ke materi budaya positif. Ini yang nanti kita akan kuncei. Ada disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku siswa, dan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Ditambah lagi ada kebutuhan dasar manusia, penerapan segitiga restitusi. Nanti akan kami berikan contoh untuk penerapan segitiga restitusinya seperti itu. Nah, disiplin positif ini nanti akan mengajarkan kita sebagai pendidik jadi orang yang tanggung jawab. Jika nanti kita sudah diamanai apapun dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru maupun dari sekolah, kita tanggung jawab. Yang kedua, kita mengembangkan kesadaran diri. Jika sudah diberikan amanah dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman, kita harus bisa nanti sadar untuk bisa amanah, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika sudah selesai, kita harus memberikan laporan kepada yang memberikan tugas tadi. Jadi harapannya kita sebagai guru di sini, yang pertama bisa mengajarkan tanggung jawab kepada murid-murid kita. Yang kedua, kita harus bisa mengembangkan kesadaran diri kepada diri kita dan bisa dicontoh oleh orang lain seperti itu. Untuk selanjutnya kita ini, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini biasanya kita bertindak itu satu, biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan Mbak Tati berangkat ke sekolah tidak berani lebih dari jam 7. Karena apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena apa? Nanti kalau lebih dari jam 7 pasti akan merah di presensinya. Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya seperti itu. Yang kedua, misalkan anak-anak kita disuruh untuk berangkat pagi, itu biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya nanti kalau terlambat akan dihukum oleh Bu Datina. Suruh nanti apa? Suruh baca Al-Quran, suruh nanti bisa menyapu ruang guru dan sebagainya itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya motivasi perilaku manusia. Yang kedua itu biasanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sergap makan basi karena apa? Pengen disanjung. Kemudian bapaknya pagi terus. Karena apa? Nah, karena pengen disanjung oleh bapak sekolah. Misalkan seperti itu. Ada juga misalkan Pak Mariana ya berangkatnya pagi karena apa? Pengen mendapatkan imbalan, dapat reward dari sekolah. Setiap berangkat pagi dapat reward 100.000 seperti itu. Misalkan seperti itu loh. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang kedua. Yang ketiga, oke. Yang ketiga, menjadi diri sendiri yang dirikan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kira-kira, menurut Bapak Ibu ini yang menjadi motivasi perilaku Bapak Ibu itu yang poin 1, 2, atau 3, atau masih ada lagi ya? Enggak ada, ini aja. Nah, ini 3 ini aja. Nah, kira-kira nanti yang menjadi motivasi Bapak Ibu itu yang poin mana? Misalkan Bapak Ibu pengen rajin, pengen disiplin, itu yang diambil Bapak Ibu itu yang nomor 1 menghindari hukuman, yang kedua mendapat imbalan penghargaan, atau menjadi diri sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oke ya. Nanti tak jawab ini, kemudian coba nanti tuliskan ya. Motivasi perilaku Bapak Ibu itu nanti sesuai dengan yang mana. Yang kedua, tuliskan alasannya kenapa. Misalkan ya, 1, saya pengen menghindari hukuman Pak. Itu karena apa? Nah, memang saya pengen nanti tidak ada nilai merah saya di presensi, seperti itu. Jangan Bu Eliasa pengen jadi diri sendiri karena apa? Saya pengen dicontoh oleh teman yang lain, pengen dicontoh oleh murid-murid saya seperti itu. Jadi nanti 1, pilih yang mana dulu poin ini dari motivasi perilaku ini. Yang kedua, berikan alasannya. Biar nanti saya bisa ambil masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan motivasi perilaku
murid-murid kita yang ada di SMA Negeri 1. Kemudian kami berikan waktu 2 menit saja. Jadi gini, jadi ini kan motivasi perilaku manusia ada 3. Kalau Mbak Eka itu menganut yang mana? Menganut yang nomor 1 ini, atau yang kedua cuma mengandalkan imbalan, atau yang ketiga sebagai diri sendiri, yaitu satu aja. Ya kan nomor 3 lah. Terus diberi alasannya seperti apa? Ya, oke. Nanti kalau sudah, kami mohon ya ditempel di sini ya, di sini aja ditempel, nanti biar mudah dilepas. Jadi kami ulangi, ini memang kita harus bisa mengambil hikmah dari ketiga ini, karena selama ini kita melakukan tindakan yang baik, namun kita masih mungkin belum bisa menjadi apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi di sini harapannya nanti kita bisa berkolaborasi, misalkan saya masih sering lupa, nanti mohon selalu diingatkan, biar nanti apa yang saya lakukan untuk kemajuan sekolah nanti bisa dipantau, dikuatkan oleh Bapak Ibu hebat yang ada di ruangan ini dan yang ada di luar ruangan ini, seperti itu. Jika sudah selesai, nanti kemudian tambah sini saja, nggak apa. Oke. Ya sini aja biar ya luas nanti ya. Sini atas sini aja, ya atas. Oke. Sudah ada 3 rekan guru hebat kita yang menuliskan motivasi perilaku manusia pada siang hari ini. Ada yang nomor 1 ya? Enggak ada, 3 semua. Sampun sedaya, ya masih kita tunggu lagi, masih ada waktu 30 detik lagi. Ya. Ya, ibu semua ya, mesti bagus semua tuh. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya. Yang pertama ini menjadi diri sendiri. Berarti nomor 3 ya. Dengan alasan saya menjawab menghindari kemacetan di jalan. Oh iya. Jadi di sini yang pertama yang dikaji oleh Bapak Ibu memang poin yang ketiga yang dipilih, karena memang nanti harapannya bisa bermanfaat untuk pribadi Bapak Ibu guru yang pertama. Yang kedua, agar menjadi kebiasaan sehingga bisa membentuk karakter yang baik ya. Ini cocok, bagus ya. Jadi nanti kalau kita terbiasa melakukan hal yang baik, itu akan menjadi budaya ya. Budaya yang baik untuk bisa dicontoh oleh orang lain. Ketiga, karena ingin membangun kepribadian yang dipercaya oleh orang lain. Siap, cocok ya. Nomor 1 ya, nomor 3 semua ya. Nomor berapa ini? Menjadi diri sendiri yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai, karena jika perilaku idealnya ada aturan atau nilai. Nilai apa ini? Nilai jual atau ya, nilai disepakati. Berarti nanti ada tadi kesetaraan kelas sih atau sekolah itu. Betul. Tidak terbebani loh, siapa nih ya? Tidak terbebani ini bagus nih. Mana ini? Bu Dalina kayaknya sih. Oh, kenapa Bu Dalina? Saya mohon ini agak enggak, ini agak menarik ini. Tidak terbebani itu maksudnya bagaimana ya? Moga yang jauh ya. Iya. Tidak terbebani, tidak takut hukuman, tidak takut tidak mengharapkan imbalan. Kalau mengharapkan imbalan itu rasanya kayak apa gitu. Kerja untuk IKEA itu untuk kecewa gitu. Tetapi kalau tanpa itu semua kita menjalaninya dengan enjoy. Siap, cocok. Jadi memang
beliau ini tidak mau terbebani karena apa? Dengan diberi imbalan saja gitu ya. Nah, oke, yang kedua, alah hukuman seperti itu dan sebagainya. Jadi nanti harapannya tidak membebani diri sendiri nanti untuk bisa memajukan kemajuan sekolah kita seperti itu. Lanjut, apa ini? Nilai-nilai yang dipercaya tidak luntur dengan kondisi apapun. Nah, siapa yang baik kamu? Bukan. Oh, berita. Tidak luntur dengan kondisi apapun. Misalkan berita jenengan loh seperti ini. Nah, jenengan kan sudah perso terkait dengan motivasi perilaku jenengan. Misalkan nanti ada tawaran khusus dari Bapak Kepala Sekolah. Berita nanti jenengan saya berikan tugas untuk mengikuti program guru penggerak. Karena ini tidak akan luntur dengan kondisi apapun ya. Ini menurut Bu Rita itu jenengan sebagai pribadi yang positif itu akan menolak atau akan menerima dengan keadaan ini. Yang mana tadi ya? Tidak memenuhi syarat, Pak. Oh, misalkan berita masih Yoswanya masih cukup, itu. Karena ini memang programnya bagus sekali. Nah, misalkan seperti itu nanti berita bagaimana? Kalau kaitannya dengan sesuatu yang wajib, suatu keharusan, ini ya sebaiknya kita laksanakan. Kalau ada pilihan ya berarti memilih tidak masalah. Oh iya, siap. Okay. Jadi selagi itu positif baik bagi kita dan orang lain, kita siap melaksanakan. Namun jika itu tidak baik buat kita dan orang lain, ya kita berhak untuk menolak. Siap ya. Ini karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Baik berarti kayak guru agama ya. Pas tiga ya? Ngaji ya bukan? Ini karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan? Pak Mayano. Ya. Sama guru agama, guru PK itu sama ya. Jadi kita harus mengingatkan ya, yang dulu kita perbuat kita ya, kita pernah menyakiti hati orang lain, kita harus bisa ya, nanti segera minta maaf. Kalau bisa ya nanti semua ingat dulu saya pernah melukai Bu Elia ya, saya harus minta maaf. Saya pernah melukai Bu Dian, saya harus minta maaf. Jadi nanti harapannya semua hal yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Mantap Pak Mayor ya. Akhirnya guru agama ya, BPK juga berdalil ya. Ini pengaruh dari faktor dan harapan dapat memotivasi orang lain khususnya untuk siswa. Oke, mantap. Masih dua lagi? Wah, nomor 2 lagi, nomor 3 ya. Guru menjadi contoh kepada muridnya, bukan hanya memberi contoh. Oke. Berarti aksi nyata ya nanti ya. Aksi nyata. Terakhir, atau bertukar hal-hal yang positif, bisa berikan atau bertukar hal-hal yang positif. Siapa yang main? Sini aja. Siapa ya? Pak Ruli ya. Ini rada air kemang-kemangan ya. Saya memahami itu ada berarti memberikan atau bertukar hal yang positif. Oh ya, gitu. Ya. Jadi memang kita harus sebagai guru satu memang kita harus memberikan yang baik kepada murid-murid kita dan kepada teman hebat kita. Nanti harapannya teman-teman hebat kita yang masih belum melakukan harinya untuk berkarya, berbuat baik nanti akan tertular dengan hal yang kita lakukan kepada teman-teman kita. Jika kita dimarah ya kita ya harus yang mendekati dulu, jangan sampai ikutan marah gitu ya. Kalau kita dinakali, kita yang baikkan dulu, jangan kita yang balikan nakali, jangan dendam dengan perbuatan jelek dari orang lain seperti itu. Lanjut karena sudah hampir. Nah ini lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau berita sudah paham nih, karena kan di BK banyak sekali seperti ini. Kebutuhan dasar manusia atau Bapak Ibu guru atau siswa itu satu, kebutuhan bertahan hidup jelas ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Oke. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan masyarakat ya. Nah yang kelima kesenangan
atau merasa senang. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan hidup Bapak Ibu sampai saat ini, sekarang ini, itu apa? Apakah cuma bertahan hidup, atau butuh cinta dan kasih sayang seperti lagu itu, atau butuh penguasaan? Siapa yang menguasai? Siapa yang jadi kepala sekolah? Siapa yang jadi ketua jurusan? Atau kebebasan? Oh, bebas menyang jam itu rapopo, menyang jam itu rapopo. Atau tadi yang terakhir apa? Terakhir senang aja. Yang penting aku senang ya. Nah, yang penting urip, atau yang penting dapat kasih sayang, cinta, atau penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan, atau semuanya oleh komplit ya. Komplit ya, ya karena ya pengen kita pengen bertahan hidup lah, masa kita tidak tidak kasih sayang, penguasaan, kalau menurut tidak mau dikon-kon terus ya lemes ya, nggak mau ya. Ada yang mau berargumen, berpendapat terkait dengan kebutuhan dasar manusia sini? Apakah cukup dengan cukup walah wis penting urip lah, dikon kalau yang ngalor itu kon nyemplung yang kelam yang nyemplung ya, dikon piknik ya berangkat piknik gitu lah. Itu dia. Atau pengen bebas, oh lah, yang penting saya bebas apa? Ya penting mulang ya mulang dan sebagainya. Atau nanti ini semua nanti bisa kita rangkum untuk apa? Untuk memajukan diri kita dan kemajuan sekolah kita ya. Dengan kebebasan kita bisa berekspresi, seperti Budian nanti bisa membuat sebuah karya dibantu oleh Bu Tartina. Kita ekspos ke majalah apa dulu, misalkan ke website dan sebagainya. Itu kan nanti bisa membuat orang tahu apa potensi dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 1 Budian. Kalau kita cuma diam saja, pasti tidak akan diketahui oleh orang lain. Makanya saya mengajak pada diri saya dan kepada Bapak Ibu hebat sekalian, mari kita keluarkan hasil karya kita. Seperti nanti Buli Mbak Eka itu kan nanti kan di bahasa Jawa, keluarkan potensinya, sudah berlatih opera. Berarti besok Buli akan mengeluarkan potensinya untuk menari, ting 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 ting, ya seperti itu ya. Oke, ya kita tunggu Buli untuk menari di pentas budaya tahun 2023 ya. Oke, karena kemarin juga saya kalau suruh nyanyi nggak bisa mah, apa biasanya menari ya wes, nari saja tidak apa-apa. Bisa kita lihat nih, Buli menari ya. Oke, Pak Dika sebagai guru agama juga nanti mohon bimbingannya. Kita di sekolah di pagi hari sudah sering membuat siswa atau mengajak siswa putra putri untuk bertadarus dan berdoa. Nah, untuk nanti kita semuanya mohon bantuannya untuk bisa mengkondisikan apa yang sudah menjadi program sekolah kita, yaitu nanti kita berdoa, bertadarus dan literasi di pagi hari yang kami minta. Lanjut lagi, sudah. Nah ini, aduh apa ini? Posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Ini kira-kira Bapak Ibu masih menganut yang mana nih? 1 sebagai manajer, 2 penghukum, 3 pemantau, 4 teman atau pembuat rasa bersalah. Nah kemudian mau kemudian dibagi lagi. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana ini? Satu ya, nggak boleh 2 ya, 1 saja, nggak boleh 2 ini. Sebagai manajer, penghukum atau pemantau atau teman atau pembuat rasa bersalah. Nah ini posisi kontrol Bapak Ibu guru, biar nanti Bapak Ibu bisa memahami. Oh sekarang saya menjadi penghukum ya. Kalau ada anak yang terlambat, tak suruh ngepel lantai ya, ya masih sebagai penghukum. Bagi teman, misalkan nanti ada anak yang sedih, diajak curhat, Pak Marino diajak ke bawah pohon berdua curhat, digali apa masalahnya, mungkin seperti itu. Atau pembuat rasa bersalah, kok kamu itu selalu terlambat, nah besok lagi yang terlambat, nah sebagainya. Penghukum sudah pemantau cuma melihat saja, ada yang terlambat diamati saja, oh cakai telat ya. Atau manajer itu bisa mengkondisikan putra putri kita ke jalur yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi monggo dipilih hari ini, kira-kira Bapak Ibu posisinya ada di mana?
Ada party manager, atau penghukum, atau pemantau, atau malah teman. Ya. Ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Jika sudah, langsung saja kita tempel di sini. Nanti langsung aja rasanya, tak tanya langsung. Kenapa kok pilih pemantau? Satu ya? Satu saja. Ya. Oke, sini Bu Ella sini. Yes. Oke, aku mau. Siap. Jadi harus ada. Iya. Pokoknya nanti yang baik ataupun yang aneh ataupun nanti yang masih perlu kita klarifikasi ya nanti kita klarifikasi aja. Semoga sama harapannya semuanya sama. Posisi sebagai teman. Siapa nih teman ini? Belia. Oh iya. Teman itu kalau menurut Belia gimana Belia? Kok jadi teman? Saya itu sudah kesal Pak ya. Kalau baca harus sakit kan? Kalau sebagai teman kita Nah. bisa menempatkan posisi sebagai manajer, sebagai pembantu, pemantau dan Oke ya. baik bisa dari teman yang baik bisa membantu Bapak. Oke ya, oke teman ya, jadi bisa memberikan suatu kenyamanan buat murid. Namun nanti jika murid itu terlalu nyaman dengan jenengan, takutnya nanti lebih sering kepada jenengan daripada kepada orang tuanya. Kalau sebagai teman loh, karena misalkan saya muridnya Bu Elia loh, saya mungkin nggak punya uang kalau kepada Bu Elia, saya nggak bisa belajar, saya mau kepada Bu Elia. Saya lapar, mau kepada Bu Elia. Terus akhirnya kan tergabungan toh. Saya nggak punya uang ya ke Bu Elia, karena sebagai teman teman saya ya. Nah itu kan, jadi kan membuat murid tergantung kepada seorang guru itu sebenarnya juga kurang baik. Karena apa nanti jika itu murid tergantung terus dan itu mungkin apa ya tidak bisa move on jika tidak diberikan sesuatu pada ibunya tadi, takutnya akan menjadi suatu hal yang membuat anak drop atau down. Tuh. Tapi nggak apa-apa, oke ya. Oh ya, berarti ya tambahnya gitu ya, cocok gitu. Teman juga, ini apa ya? Teman. Kenapa Bu Darina teman? Senang ya? Ya. Lebih akrab ya. Oke. Teman belajar lebih menyenangkan. Asik ya. Sebagai teman juga, karena sebagai guru harus dapat membuat siswa terbuka dan nyaman, nyaman dan menyenangkan ya. Harapannya seperti itu. Teman lagi diajak curhat dan cari solusi ya. Curhat dan cari solusi. Curhat sih ya, malah sih malah bu guru ya. Nggak apa-apa ini. Apa ini? Manajer Pak, mengkondisikan agar siswa bisa belajar dan berekspresi dengan baik. Siapa yang manajernya? Bu Iwi, wah Bu Iwi. Ini mohon maaf, mohon izin ya, mohon izin. Mohon dijelaskan kepada teman-temannya ya. Ini. Oke, maksud saya itu kondisi kelas itu kan macam-macam ya. Jadi kalau seperti anak di KP2 itu kalau Iya. benar di KP2 terutama kalau kita
kita nggak bisa ngatur itu kayaknya nggak bisa belajar mereka apa. Jadi Sebagai teman dan iya, ya kadang sebagai teman, terus kadang sebagai teman, kadang menghukum, kadang memantau sedikit ada gitu ya. Jadi itu kan, jadi menurut saya ya harus kita bisa mengatur agar semua siswa itu ya bisa belajar. Siap ya. Bisa mengarahkan murid-murid menjadi murid yang tanggung jawab ya. Hai, posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer. Tepuk tangan buat Bu Wiwi ya. Oke. Karena apa? Nah, satu, menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab pada murid, betul tadi Bu Wiwi ya, menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab pada murid yang pertama. Yang kedua, tadi juga masih juga guru berdiskusi dan bekerjasama dengan murid dengan tujuan supaya apa? Supaya jadi murid yang lebih baik lagi, tidak terlambat lagi, tidak berangkat lagi. Murid dapat menemukan solusinya seperti itu, okay? Jadi jangan dihukum-hukum, jangan cuma dimantau saja, jangan cuma curhat saja. Namun ini intinya bisa menemukan sebuah solusi untuk apa? Kemajuan murid-murid kita seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau dibedah lagi? Keyakinan kelas nih, bantu aja ya nih. Saya tak sambil di atas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu yakin dengan kelas Bapak Ibu? Yakin dengan kelas Bapak Ibu? Ampuh yang Bapak Ibu ampuh. Nah ini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas yang disusun atas kesepakatan murid dan guru. Jadi nanti harapannya seperti tadi di awal kita harus ada sebuah kesepakatan kelas biar apa nanti anak tidak melanggar apa yang kita sepakati dari awal sampai dengan di akhir pembelajaran. Keyakinan kelas harus ditetapkan di kelas maupun di sekolah. Semuanya harus bisa mentaati keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan mudah diingat oleh murid. Nah, nanti akan kami berikan untuk contoh dari segitiga restitusi dengan pengertian proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini akan kami berikan contoh, semoga ini bisa nyambung untuk contoh dari segitiga restitusi. Oke. Kemudian ini bisa kemudian dicolokkan ya, atau pakai ini aja, langsung ini. Mohon bantuan ibu. Kita backup dengan mic. Semoga ini bisa kita putar. Ambil di mouse kita kontrol. Ini kasusnya ya, kasusnya ada siswa yang pagi hari itu harusnya menaikkan rambut bangsa malah dalam tugas. Oh, ya. Nah, sekitar. Ya.
Ya, jadi ini kasusnya, ini ada seorang siswa yang pada pagi hari itu harusnya ya semuanya berdiri ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, namun malah mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan di rumah, namun ini malah dikerjakan di sekolah. Nah, ini kita pelan-pelan menerapkan tadi segitiga restitusi tadi. Bagaimana nanti biar anak tidak merasa bersalah, takut, sedih, merasa dihakimi dan sebagainya. Kita ulangi lagi. Buat kerasnya. Ya memang spesial ya, lainnya nembang menyanyikan lagu bangsa malah setelah itu biar nanti tidak anak menjadi malu, kita panggil ya, panggil khusus di ruang khusus biar nanti anak bisa mencurahkan apa masalahnya kok tidak ikut menyanyikan lagu bangsaan secara bersama-sama dengan temannya seperti itu gitu. Kita ajak ke ruangan, terus nanti kita tanya pelan-pelan. Sehat saja. Alhamdulillah. Tadi pagi pada waktu anak-anak itu di kelas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya, Bapak amati Mas Dava dan nyanyi ya. Iya Pak. Tadi soalnya saya baru masuk kantor. Oh. Padahal itu kan nanti kita kan sebenarnya bisa ikut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya bersama-sama. Karena itu wujud nanti sebagai seorang siswa atau guru dan nanti dari nilai kebangsaan berwarga negara Indonesia. Mas Dava, kenapa kok tadi tidak ikut negara kebangsaan? Malam itu saya kelamaan, saya jadi kerja di malam. Iya. Ya sempat mengerjakan tugas. Iya. Padahal kalau menurut Mas Dava, tugas itu dikerjakan di rumah atau di sekolah? Mas Dava? Di rumah. Jadi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Jadi karena tadi Mas Dava Bapak amati itu malah mengerjakan tugas itu banyak. Ya Mas Dava punya seperti apa? Saya coba untuk suatu mungkin saya bisa melakukan tugas. Jadi yang pertama memang harus kita bagi waktu ya dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maksud itu nanti bisa diberikan di rumah, tidak di kelas di sekolah. Yang kedua tadi nanti pada waktu mengenai kebangsaan harus ya nanti biar semuanya bisa kompak dan tumbuh nilai kebangsaan nanti pada waktunya menyanyikan kebangsaan ini caranya nanti semuanya harus begitu ya. Jadi sini harapannya Mas Dava nanti satu gitu saya itu seperti menyangkainya. Jadi pada waktu anak-anak atau teman-teman yang berdiri kebangsaan nanti Mas Dava jangan melaksanakan tugas ya. Nanti yang lebih baik lagi ke depannya nanti harus ikut ya, itu dalam aturan yang sudah ada di sekolah. Terima kasih ya. Semoga nanti ya sukses untuk belajarnya. Oke, ya bisa kembali ke kelas. Oke, yang pertama kasusnya tadi tidak ikut nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Karena apa? Jadi langkah yang kita tempuh tadi satu,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi apa, melaksanakan PA di sekolah, malamnya begadang, gitu. Menanyakan keyakinan apakah hal itu benar atau salah mas. Oh benar, salah pak, karena memang saya harusnya ikut dengan teman-teman untuk menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ini ada lagi kasus yang kemarin muncul ya, muncul di kita. Nah ini namanya Fatir dan Akbar ya. Ini pada waktu diajar, mungkin ini punya Bu Wiwi ya. Pada waktu diajar ini izinnya ke belakang, namun tidak kembali ke kelas. Rupanya Fatir sama Akbar itu malah main pingpong ya, main pingpongnya ini pada waktu Bu Wiwi ngajar di kelas, lo kok ini kok nggak balik-balik nih si Fatir sama si Akbar ini ya, kemana ini ya? Nah ini loh, rupanya anaknya malah main pingpong dicek lagi nggak pulang-pulang, akhirnya dicari di luar. Terus malah ini si Fatin sama si Akbar malah main pingpong ya. Akhirnya kita panggil lagi ya. Ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Mas Akbar dan Mas Fatin tau nggak orang pagi di luar? Betul ya? Tadi siang dia mengajar di kelas kalian, Mas Akbar, Mas Fatin. Tapi awalnya Mas Fatin dan Mas Akbar kan izin Pak mau izin ke belakang ke toilet. Setelah beberapa waktu Pak Araf sama itu nggak kembali ke kelas. Nah, Pak Araf keluar, kalau lihat rupanya kalian malah main pingpong. Yang pertama pertanyakan pada waktu pelajaran, kalau kalian main pingpong itu harus Mas Akbar ada masalah? Mas Fatin? Nah, jika salah, apa yang membuat kalian merasa bersalah? Yang lain, Mas Fatin? Jadi karena ada satu teman, yang kedua tertinggal dalam belajar, solusi apa yang akan Mas Akbar lakukan? Nanti misalkan tadi kan ganggu teman ya, nanti biar tidak ganggu gimana nih? Nah, nanti jika izinnya ke toilet ya harus terus kembali ke jangan mampir untuk main. Kalau Mas Fatin solusinya biar nanti bisa dari dalam pelajaran. Nanti jika masih jam pelajaran ya harus semuanya wajib ya itu dilakukan belajar. Nanti jika ingin keluar harus izin. Dari sini harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalkan tadi mau ke toilet ke belakang ya harus ke toilet, jangan ke lapangan. Nah ke depannya dia nanti tidak mengulangi lagi apa. Nanti berarti dari izin ke toilet kembali ke kelas ya. Ini tidak perlu lagi ya Mas, hampir ke lapangan terkait ya Mas Fatin. Nanti setelah diizinkan ke toilet harus langsung kembali ke kelas, jangan makan ke lapangan pingpong. Karena tadi satu pasti akan menunggu teman, yang kedua pasti nanti akan tertinggal pelajarannya. Oke, jadi menurut Mas Fatir, Mas Akbar itu perbuatan yang salah. Ya, tapi bisa tidak. Oke, ya, jadi ini merupakan pembelajaran ya buat kalian bagi murid semua. Biar kalian bisa lebih baik lagi untuk memilih tadi yang cerdas, unggul, dan berkarakter dan oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa lagi untuk kita jawab ya. Terima kasih ya. Oke. Nah sekarang bisa kembali ke kelas. Oke, kita dulu.
Jadi kembali lagi untuk kegiatan segitiga restitusi, yaitu pengertiannya dulu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa dipahami lagi, yaitu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti dengan apa anak-anak tidak merasa terbebani dengan apa yang dibuatnya, namun kita bisa menguatkan mereka untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Dengan langkah-langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah itu apa, yang ketiga menanyakan keyakinan dari si murid tadi, biar apa yang telah dilakukan tidak akan diulangi lagi. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini? Sudah, sering ya? Sering? Oh iya. Ini karena Mbak Tati sering, Mbak Tati maju Mbak sini Mbak. Nah, saya minta satu contoh lagi ya, satu contoh kasus yang dengan penanganan segitiga restitusi seperti ini tadi. Monggo sini Mbak, biar kelihatan Bapak Ibu yang lainnya sini, maju ke depannya. Misalkan siapa nama, terus apa kasusnya, terus bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir bagaimana cara menanyakan keyakinannya. Oke, keyakinannya. Salah satu contoh kali ya Pak ya. Iya. Yang di BK kan seringnya terlambat. Kalau yang terlambat biasanya kita tanyakan alasan kenapa terlambat. Nah biasanya siswa ngasih alasannya banyak. Salah satunya misalnya kesiangan. Nah kalau kesiangan kita gali lagi, kok kenapa bisa kesiangan? Misalnya tadi begadang atau dia lupa mengaktifkan alarm. Terus saya tanya lagi, kira-kira besok kalau semisalnya apa yang kamu lakukan semisal biar kamu tidak mengulangi lagi seperti hari ini. Nanti anak-anak biasanya menjawab apa yang sudah dia diketahui. Misalnya pertama, ya Bu, saya harus mengaktifkan alarm yang banyak. Yang kedua, saya harus bangun yang terjadwal, tidur terjadwal tidak lebih dari jam 10. Biasanya seperti itu. Anak-anak biasanya sudah tahu bahwa terlambat itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sudah? Sama. Oke, tepuk buat Bu Tati ya. Sebenarnya sudah kita lakukan ya untuk kegiatan segitiga restitusi pada sekolah kita. Mungkin ada lagi satu lagi dari bapak-bapak ini yang belum tampil, Pak Mariana monggo, yang dijumpai mungkin pada waktu pembelajaran ataupun pada waktu di luar pembelajaran terkait dengan kegiatan kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Satu boleh, dua boleh, lima nggak apa-apa Pak. Monggo ini jauh, monggo di tengah Pak. Biar Bapak Ibu bersama. Yang saya jumpai pada waktu proses pembelajaran adalah siswa lupa membawa buku tugasnya. Kemudian saya tanyakan, mengapa kok istilahnya buku tugasnya tidak dibawa? Kemudian siswa tersebut menjawab bahwa pada malam harinya dia tidak menyusun jadwalnya. Kemudian kami tanyakan, kenapa kok tidak menyusun jadwalnya? Karena sudah terlalu larut malam dia mengerjakan tugasnya, sehingga jadwal itu tidak disusun ya, atau bukunya tidak disusun, kemudian belum dimasukkan ke dalam tas. Itu Pak Ahmadi yang pernah saya alami. Terima kasih Pak Mariana lagi. Tepuk tangan buat Pak Mariana ya. Siap. Harapannya nanti Bapak yang lainnya juga nanti jika menemui hal-hal yang sama, misalkan ada kasus murid kita, nanti monggo bisa melakukan dengan penanganan segitiga restitusi seperti itu. Biar nanti anak kita merasa nyaman, aman berada di sekolah kita dari pagi hingga nanti pembelajaran sampai dengan nanti pulang anak betah berada di sekolah kita. Dengan apa? Kita membuat anak itu yang nyaman, aman dan bahagia berada di sekolah kita. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah inovasi pembelajaran biar nanti anak-anak kita pada waktu di kelas itu tidak merasa bosan. Seperti nanti akan kami tampilkan contoh sebuah inovasi di saya terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa. Nanti biar anak tidak takut dulu kan takut Bu Ning
kalau sudah lihat aksara Jawa menakutkan gitu, seperti melihat hantu, wah aksara Jawa. Yang kedua mungkin tidak menyenangkan. Nah, kita membuat sebuah inovasi nanti mungkin bisa membuat Bapak Ibu termotivasi untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran baik nanti di NPLB, mungkin di AKL, di DKV, maupun di pemasaran, maupun di guru, Bapak Ibu guru di NA. Nanti monggo biar nanti harapannya anak-anak dari masuk kelas sampai dengan nanti Bapak Ibu memberikan materi sampai dengan nanti akhir pembelajaran anak betah, terus nanti masa kerasan, dan 2 jam, 3 jam, 4 jam itu terasa sangat cepat sekali dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Namun jika Bapak Ibu kurang berinovasi, pasti nanti anak akan merasa sangat lama sekali dalam pembelajaran. Untuk itu nanti saya akan sedikit berbagi terkait dengan sebuah inovasi di saya, nanti semoga bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri Kemudian. Sebuah video lagi terkait dengan sebuah inovasi. Ada yang mau bertanya dulu? Atau yang mau menyampaikan terkait dengan segitiga restitusi? Belum, oke. Ini kita terus dulu. Namanya majas. Majas itu kalau bahasa Jawa artinya apa, Mbak Eka? Wah, mandi, ampuh majas ini. Ini memang tidak saya kasih back sound, biar original gitu ya. Ini kita menggunakan pemanfaatan aksara Jawa dalam lirik lagu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis aksara Jawa. Ini semoga bisa menginspirasi Bapak sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Rahmadi. Saya mengajar di SMK Keseluruhan Sleman Yogyakarta. Saya mengajar bahasa Jawa. Pada kali ini saya mencoba membuat sebuah inovasi yang membuat anak-anak atau murid-murid menjadi bangga, senang untuk belajar bahasa Jawa, terutama belajar aksara Jawa. Saya membuat sebuah karya inovasi ini dengan judul Majas, yaitu pemanfaatan aksara Jawa dalam lirik lagu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis aksara Jawa untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Yang mendasari saya membuat inovasi ini, saya melihat masih banyak murid-murid takut untuk belajar bahasa Jawa, kurang berminat untuk belajar bahasa Jawa, terutama untuk aksara Jawa. Karena dari itu, yang dulu saya masih membuat atau mengajarkan hanya di kelas saja dengan murid-murid, dengan membaca, menulis dari buku saja. Saya mencoba membuat sebuah inovasi biar nanti murid-murid bisa lebih nyaman, senang, dan betah untuk belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa. Di sini saya membuat sebuah inovasi, yaitu saya membuat sebuah video pembelajaran dengan saya mengcover lagu, baik itu lagu pop, lagu religi, lagu campur sari, dengan harapan nanti bisa membuat murid-murid tertarik, senang, betah, nyaman untuk belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa. Anak-anak saya ajak untuk belajar yang dulu hanya di kelas saja, sekarang saya ajak untuk anak belajar di lab budaya, di perpustakaan, biar nanti ada sebuah inovasi, biar anak-anak bisa nyaman untuk belajar dan betah untuk belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa. Harapannya nanti dengan sebuah inovasi ini, dengan Majas, yaitu pemanfaatan aksara Jawa dalam lirik lagu untuk peningkatan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis aksara Jawa, ini saya buat sebuah konsep nanti anak-anak senang dulu dalam pembelajaran bahasa Jawa.
Setelah anak-anak senang, pasti nanti anak akan betah dan kerasan untuk belajar bahasa Jawa dan aksara Jawa. Dengan betah, nyaman, senang, harapan saya nanti anak-anak bisa meningkat dari yang dulunya takut, tidak senang, tidak bahagia dengan pelajaran bahasa Jawa. Dengan adanya sebuah inovasi ini, anak-anak bisa betah, senang, santai, dan nanti tetap serius untuk belajar aksara Jawa. Yang saya lihat setelah saya membuat inovasi ini, ada peningkatan dari anak-anak bisa cepat dalam membaca maupun menulis aksara Jawa. Samping itu, dalam kegiatan evaluasi, nilai dari anak juga meningkat dengan inovasi yang saya buat tadi. Karena anak sudah mulai nyaman dengan pembelajaran bahasa Jawa maupun aksara Jawa. Harapan saya dengan inovasi yang saya buat ini nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru maupun murid-murid saya. Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, nanti anak bisa mengakses inovasi ini di YouTube. Nanti bisa diakses di YouTube Wong Jawa RFD. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membuat atau bisa memberikan pencerahan bagi yang masih kesulitan untuk membuat inovasi. Ini bisa dilihat di channel YouTube saya di Wong Jawa RFD. Banyak sekali video cover lagu yang sudah saya buat, nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk murid-murid sekali lagi nanti bisa membuka lagi di rumah ataupun nanti di waktu istirahat, dan nanti apa yang saya berikan di metode ini atau di inovasi ini nanti bisa dibuka dimanapun, nanti bisa membuat Bapak Ibu guru, bisa membuat murid-murid nanti bisa sering untuk belajar bahasa maupun aksara Jawa. Yang terakhir, harapannya nanti di sini saya bisa memberikan sebuah inovasi, sebuah ilmu kepada Bapak Ibu guru maupun kepada sekolah maupun kepada murid. Dengan harapan nanti dengan adanya sebuah inovasi ini, nanti pembelajaran yang dulunya menakutkan, tidak menyenangkan, nanti bisa membuat murid-murid bisa senang, bahagia dengan pembelajaran bahasa Jawa maupun aksara Jawa. Karena kita tinggal di Jawa, di Yogyakarta, di Sleman, harapannya nanti kita bisa melalui budaya Jawa yang adiluhung. Demikian itu yang saya buat, yaitu dengan inovasi Majas, yaitu pemanfaatan aksara Jawa dalam lirik lagu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis aksara Jawa untuk memberikan merdeka belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka belajar. Salam bahagia. Nuwun, matur nuwun. Oke, sebuah contoh saja ya, semoga bisa menginspirasi Bapak sekalian terkait dengan kegiatan sebuah inovasi yang kita buat. Yang terakhir ini kami caos kepada Bapak sekalian untuk nanti bisa sebagai bekal ya, atau sebagai tambahan ilmu ya, terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini yang sudah sering kita lakukan di pagi hari, Bu Dian, Bu Wiwi, Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elia. Di sini saya Mati akan bercerita terkait dengan pendidikan dari Kiai Haji Mantoro. Hal yang saya terapkan di sekolah ini, saya memulai membuat program yang namanya 5S. Itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di sini saya membuat atau menegaskan atau membuat suatu program. Dan nanti semua keluarga besar di SMK kemudian nanti bisa melakukan 5S tadi. Jadi yang pertama, kami mulai di awal masuk sekolah, kami membuat program namanya program Among Siswa. Di situ saya mengajak bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan,
siswa untuk menyambut keterangan dari Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa. Di dalam kegiatan siswa saya bisa melihat anak kami harapkan anak datang ke sekolah adalah raja. Karena apa? Abang siswa yang membahagiakan. Akan betah di sekolah dari awal pembelajaran sampai dengan di akhir pembelajaran. Dan di sekolah saya menciptakan suasana pembelajaran di kelas itu yang pertama belajar secara aman, yang kedua menyenangkan. Biar apa yang saya sampaikan kepada murid-murid itu nanti bisa mudah diterima dan murid bisa merasa senang, bahagia dengan apa yang saya sampaikan dari jam yang saya sampaikan awal sampai jam akhir saya pembelajaran seperti itu. Ya, setelah 5S tadi saya juga menambahkan program 3M yang pertama itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari saat juga. Saya berkata kepada murid-murid untuk apa? Melakukan hal yang kecil namun itu bermanfaat bagi diri kita maupun diri anak tersebut. Contohnya dengan kita tetap memperhatikan atau menunjukkan nilai budaya yang ada di daerah saya, yaitu di Sleman. Anak-anak kami ajari untuk tetap tahu apa itu permainan tradisional seperti permainan dakon, seperti permainan egrang, dengan harapan nanti anak-anak atau murid-murid nanti sampai memiliki ilmu yang bagus, namun tak memiliki bukti yang luhur seperti itu. Samping itu di pagi hari untuk menunjukkan jiwa nasionalisme di sekolah saya kami rutinitaskan kegiatan yaitu menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Setelah itu nanti kita terus bagian beragama Islam dan juga berdoa untuk siswa yang memeluk agama selain Islam. Jadi di sini saya mencontoh dari beliau Kiai Dewantoro yang pertama tadi menerapkan 5S di sekolah, 3M dan juga penanaman nilai luhur terkait dengan budaya dan kegiatan religi yang ada di SMA 1 Kodian. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat Bapak Ibu semuanya lebih semangat lagi untuk belajar di guru penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima tadi ada 3 buah video yang nanti mungkin bisa membuat Bapak Ibu terinspirasi membuat perubahan untuk kemajuan sekolah kita di SMA 1 Kodian. Yang paling akhir mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu sekalian yang sudah rawuh pada siang hari ini atau sudah cukup? Jika sudah, pesan yang paling akhir, mari kita tingkatkan budaya positif dan siswa kita terkait dengan tadi 5S, 3M dan nanti harapannya Bapak Ibu ini menjadi contoh yang baik kepada putra putri kita. Jadi nanti dari Bapak Ibu berpenampilan, Bapak Ibu rawuh di sekolah, Bapak Ibu berperilaku nanti sebagai panutan dari murid-murid dari kelas 10, 11 maupun kelas 12. Dengan harapan nanti sekolah kita dari tahun ke tahun bisa berkembang lagi, bisa maju lagi dan bisa dicontoh dari sekolah yang lainnya. Mungkin demikian dari saya, mungkin banyak yang mohon dimaafkan. Yang paling akhir tadi Buning yang dapat ribet tadi siapa ya? Pilih saya pilih saja, Untuk ribet yang, nah ini ada 3. Yang oke, kami berikan kepada Pak Marino dulu. Nih banyak jalan ya. Sedikit ada Pak Marino. Mungkin kagum nyerang, monggo. Ya, ada nuwun, ya, Yang kedua kita berikan kepada Bu Dartina. Ini juga bermanfaat. Nanti bisa buat menyimpan data, membuat sebuah inovasi pembelajaran ya, nanti bisa diupload di YouTube maupun di PMM platform Merdeka Mengajar gitu Terima kasih. Harapannya nanti Bapak sekalian semuanya bisa berkembang lagi, muncul lagi, nanti bisa membanggakan SMK di 1 Kodian. Terima kasih, matur nuwun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka belajar. Salam bahagia. Nuwun, matur nuwun.